Salam Bapak Ibu yang terkasih, Sobat Gift. Kembali berjumpa dengan Pastor Santoso yang akan menyampaikan firman Tuhan melalui program Gift Menyapa. Tapi sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kami, dan khususnya pada sore hari ini Tuhan, di mana sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman taburkan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan jemaat Tuhan menyaksikannya melalui medsos. Biarlah Tuhan mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Beberapa saat yang lalu kami sudah bicarakan mengenai replant, ditanam kembali. Dan sekarang saya akan bicara mengenai pruned, dipangkas kembali. Mari kita baca sama-sama di dalam Yohanes 15 ayat 1-4. Perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah dikukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi cara memuliakan Tuhan Bapa adalah dengan gaya hidup yang melahirkan orang lain menjadi murid Yesus, yang kemudian dan memuridkan juga orang-orang lainnya. Yang perlu kita perhatikan pada musim pemangkasan kembali adalah ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah tetap percaya diri dalam tujuan Tuhan. Kita tidak perlu berusaha menjadi ranting. Menjadi ranting adalah kedudukan yang secara otomatis kita dapatkan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan dalam hidup kita. Ini dapat kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai rantingnya Tuhan, sekalipun kita hidup benar, maka kita tetap harus rela untuk mengalami pemangkasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan pemangkasan Tuhan. Tuhan selalu mencari orang-orang yang mau dibentuk. Caranya membentuk seorang tentunya harus dibentuk dengan berbagai persoalan. Kita dapat baca, kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi satu contoh yang sangat luar biasa, kita lihat seperti Rut. Kita baca dari kitab Rut, yang tuannya merendahkan dirinya menjadi pemulung. Tuhan meningkatkan derajatnya dan dia menikmati surga di bumi. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang layak, namun melayakkan orang yang terpanggil
melalui proses pemangkasan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bedakan disiplin dengan pemangkasan. Kalau kita bicara mengenai tindakan pendisiplinan, diterima sebagai akibat kesalahan yang kita lakukan. Tetapi pemangkasan adalah tindakan yang dilakukan Tuhan sekalipun kita dalam kebenaran. Saat kita dipangkas, rasanya kita merasa dibuang, tetapi Tuhan tetap mengangkat kita. Coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat demi Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, Tuhan adalah kekayaan atau harta abadi dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita baca di dalam Amsal 13 ayat 24, demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi setiap orang memerlukan didikan, tetapi tidak setiap orang siap menerima didikan. Itu poin yang ketiga. Lalu poin yang keempat, kita harus berbuah banyak. Tuhan tidak menghukum kita kalau kita gagal, tetapi pemangkasan adalah untuk menghasilkan buah, yaitu untuk menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Ini dapat kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 8, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi berbuah untuk memuridkan dalam komunitas rumah. Kalau kita bicara keadaan pandemi sekarang, di mana rata-rata semua gereja tutup, kembali melalui live streaming, melalui medsos, Zoom, berarti kita diminta untuk membuat satu komunitas yang kecil, seperti kita kembali ke gereja mula-mula. Jadi Tuhan memiliki suatu tempat yang paling favorit bagi Tuhan. Itu di dalam hati kita, di dalam rumah kita. Dia suka tinggal di gereja. Jadi pemangkasan tidak membuat kita semakin lemah, tapi justru akan mendatangkan kebaikan dan memampukan kita untuk menghasilkan lebih banyak buah. Jadi pada tahun 2021 ini adalah tahun di mana kita harus berjalan di kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Walaupun masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini sungguh luar biasa, tapi kita yakin percaya Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman jadi rema dalam kehidupan kami. Firman itu menjadi berkat kekuatan bagi kami, dan Aku akan menceraikan firman itu di loh hati kami masing-masing, karena kebenaran firman-Mu itulah yang memberdayakan kami. Haleluya. Amin.